Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di matematika ekonomi dengan bahasan fungsi dan kurva linear. Oke, chapter ini sebagaimana chapter-chapter sebelumnya kita bagi dengan menjadi beberapa part ya, karena memang agak banyak juga bahannya. Oke, kita masuk ke fungsi dan kurva linear. Ini sudah minggu keberapa ini ya? Minggu ke-8 tampaknya ya. Sebelum masuk ke kurva linear itu sendiri, kita bicara tentang fungsi ya, seperti itu. Saya yakin teman-teman di SMA itu sudah pernah mendapatkan konsep tentang fungsi ini. Oke, apa sih fungsi itu? Dan kita sambungkan juga dengan apa sih fungsi dan bedanya dengan relasi ya, seperti itu. Relasi itu adalah hubungan antara elemen-elemen daerah asal yang dinamakan domain dan elemen-elemen daerah hasil yang dinamakan range. Ya, domain atau range itu kodomain ya, seperti itu. Jadi intinya ketika ada hubungan antara elemen-elemen di daerah asal dan elemen-elemen di daerah hasil, maka berarti ada relationship-nya, ada relasi di situ. Oke, seperti itu. Lantas fungsi itu sendiri adalah bagian dari relasi ya, seperti itu. Kalau fungsi itu adalah bagian dari relasi, logikanya bahwa fungsi itu adalah sesuatu yang lebih spesifik dari relasi. Berarti apa? Fungsi itu menjadi, kalau dalam diagram Venn itu menjadi himpunan bagian ya dari relasi yang lebih besar lagi, di mana semua fungsi itu adalah relasi, akan tetapi tidak semua relasi adalah fungsi. Oke, jadi paham ya? Sehingga fungsi itu hanya bagian dari relasi ya, seperti itu. Berarti apa? Fungsi itu relasi yang lebih khusus. Jadi relationship-nya itu lebih punya aturan ya, seperti itu. Oke. Fungsi adalah relasi yang menyatakan bahwa setiap anggota dari X berpasangan tepat dengan satu anggota dari Y. Ya, seperti itu. Dengan asumsi tadi, X itu adalah daerah asal, sedangkan Y itu adalah daerah hasil. Atau kalau dalam produksi mekanik seperti itu, bahwa kalau input itu dimasukkan satu, maka keluar tepat satu juga. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Sehingga kalau dalam persamaan fungsi adalah persamaan yang jika nilai X dimasukkan, maka akan menghasilkan tepat satu nilai dari Y dalam persamaan tersebut. Ya, seperti itu. Di mana asumsinya, perjanjiannya bahwa yang daerah hasil itu dinotasikan dengan X atau domain tadi, sedangkan daerah asal itu dinotasikan dengan X, daerah hasil itu dinotasikan dengan Y. Ya, seperti itu. Makanya yang namanya fungsi itu ya Y fungsi dari X. Kenapa? Asumsinya ya X itu adalah asal, Y itu adalah hasil. Ya, seperti itu.
Oke, sebelum kita berlanjut ke situ, coba kita gambarkan ya, seperti itu. Belum lupa saya belum menyiapkan. Oke, jadi contohnya seperti ini. Kalau ini misalnya daerah asal, terus ini daerah hasil. Asal itu apa? X gitu ya. Daerah hasil itu adalah Y. Kalau ini ada A, ada B, ada C. Ini ada angka lah. 1, 3, 5 misalnya seperti itu ya. Maka kalau misalnya itu adalah fungsi ya, maka daerah X itu ketika dimasukkan elemen daerah X maka akan menghasilkan tepat elemen daerah Y atau seperti ini ya. Nah, seperti itu. Anda lihat di sini A ketika masuk dalam fungsi maka menghasilkan 1, B menghasilkan 3, C menghasilkan 3. Anda lihat di sini. Ini berarti ada relasi, tetapi ini juga disebut fungsi. Kenapa? Itu tadi hubungannya tepat 1. Jadi kalau dimasukkan dalam persamaan, maka setiap dimasukkan ke dalam persamaan satu anggota X maka menghasilkan satu anggota Y. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau Y kok bisa dihasilkan dari 2 elemen X? Ya, tidak masalah. Karena kan aturannya satu anggota X menghasilkan satu anggota Y. Walaupun misalnya dalam ini saya gambarkan B dan C menghasilkan sama. Menghasilkan elemen yang sama di Y, yaitu adalah 3. Nah, itu berarti adalah fungsi. Tapi kalau misalnya adalah seperti ini, Anda lihat di sini, B itu menghasilkan 3 dan menghasilkan 5. Kalau seperti itu, maka itu sudah bukan fungsi, tetapi relasi. Bisa dipahami ya? Relasi itu yang penting ada hubungan di sini. Ya. Ada hubungan antara anggota X dengan anggota Y. Tetapi ada hubungan khusus. Ya, hubungan khusus itu apa? Hubungan khusus itu dinamakan fungsi. Aturannya bagaimana? Kalau 1X itu menghasilkan 1 Y. Contohnya ini A menghasilkan 1, B menghasilkan 3, C menghasilkan 3. Tetapi beda lagi kalau tiba-tiba seperti ini. Nah, kalau tiba-tiba seperti ini. Sehingga B menghasilkan 3 dan 5. Maka itu adalah relasi, sudah bukan fungsi lagi. Ya, bisa dipahami ya, seperti itu. Oke, kita sekarang masuk lagi kita lanjutkan itu. Coba kita evaluasi fungsi-fungsi berikut ini. Oke, fungsi adalah persamaan yang jika nilai X dimasukkan maka akan menghasilkan tepat satu nilai Y. Ya, seperti asumsinya X adalah asal, Y adalah hasil. Ya, seperti itu. Oke. Coba yang pertama, Y sama dengan 2X plus 1. Oke. Apakah yang pertama ini adalah fungsi? Oke, coba kita masukkan misalnya. Kalau X-nya 1, maka Y-nya berapa? 2 kali 2 plus 1, berarti 5. Jadi kalau 1 menghasilkan 5. Ada lagi nggak? Nggak ada. Itu ya. Coba lagi 3.
2 kali 3 plus 1, berarti 3 menghasilkan 7. Ada lagi nggak selain 7? Tidak ada. Ya, seperti itu. Oke, tidak ada. Ya, berarti apa artinya? Bahwa yang satu ini adalah persamaan fungsi, karena hasilnya tidak bercabang. Oke, kalau yang 2, coba. Kalau yang 2, masukkan saja misalnya X-nya 2. 4 kali 2, 8. 8 ditambah 1, berarti 9. Y-nya ketemunya 3. Cukup hanya 3? Tidak. Ada lainnya? Ada. Berapa? Minus 3. Betul nggak? Minus 3 dikuadratkan berapa? 9. Ya, seperti itu. Oke, berarti apa? Yang persamaan nomor 2 ini, ya, yang persamaan nomor 2 ini, nomor 2, kalau kita masukkan, berapa tadi? H. Kalau kita masukkan 2, maka hasilnya ada 2, 3, dan minus 3. Ya, 3 dan minus 3. Oh, nah seperti itu. Artinya apa? Satu elemen X menghasilkan 2 elemen Y, maka bukan fungsi. Kecuali kalau dibalik asumsinya, Y itu daerah asal, sedangkan X adalah daerah hasil, maka itu menjadi fungsi. Tapi kan asumsinya kita masih sama seperti semula. X adalah asal, sedangkan Y adalah hasil. Oke, bisa dipahami ya, berarti 2 adalah apa? Persamaan 2 adalah relasi, bukan fungsi. Tapi tentunya 1 tadi juga relasi. Kenapa? Karena ada hubungannya antara Y dengan X. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk persamaan 3. Coba kita masukkan. X masukkan sama dengan 2. Berarti X kuadrat, berarti 2 kuadrat 4. 4 tambah kalikan 3, 12. 12 tambah 2, 14. Ada lagi? Tidak ada. Ya, seperti itu. Masukkan 5. 5 pangkat 2, 25. 25 kalikan 3, 75. 75 tambah 2, 77. Ada lagi lainnya itu? Enggak ada. Berarti nomor 3 disebut fungsi. Ya, seperti itu. Jadi nomor 3 itu disebut fungsi. Nomor 4 bagaimana? Silakan Anda evaluasi sendiri. Ya, seperti itu. Oke. Kita kembali di sini. Jadi prinsipnya ya, fungsi itu terjadi kalau satu elemen X itu berhubungan dengan satu elemen Y. Ya, jadi X-nya. Jadi berawal dari X-nya 1, maka menghasilkan 1 Y atau berhubungan dengan 1 Y. Ya, seperti itu. Kalau bercabang, maka bukan fungsi. Bisa dipahami ya. Kenapa? Karena asumsinya X adalah domain, ya, sedangkan Y adalah kodomain atau range, daerah hasil. Nah, seperti itu. Sehingga nanti dituliskan Y sama dengan fungsi X. Dan biasanya X ditaruh di kanan, Y ditaruh di kiri. Ya, seperti itu.
Kalau mengingat-ingat seperti itu. Ya, tapi ini jangan ada yang tersinggung ya. Anggap saja ini sebagai intermezzo. Ya, seperti itu. Anda boleh setuju atau boleh tidak. Tapi ini cara untuk lebih mudah mengingat. Ya, seperti itu. Oke, coba Anda tahu kromosom ya? Ya, Anda kalau belajar dulu di SMA apa genetik atau apa ya, ya seperti itu. Ya, laki-laki itu kromosomnya apa? Nah, laki-laki itu kromosomnya XY. Ya. Cewek itu kromosomnya apa? XX. Oke. Y. Ini adalah female. Ini adalah male. Ya, seperti itu. Ya, makanya di laki-laki itu ada X-nya. Kalau X-nya dominan, itu makanya bisa ngondek gitu. Ya, itu untuk musuh ya, seperti apakah seperti itu mungkin orang biologi yang lebih tahu. Ya, seperti itu. Oke, XX dan XY. Jadi sebenarnya kromosomnya laki-laki itu ya Y, perempuan itu adalah X. Ya, seperti itu. Anda yang perempuan itu berasal dari X-nya laki-laki, X-nya ayah dan X-nya ibu. Sedangkan Anda laki-laki, Anda yang laki-laki berasal dari X-nya ibu dan Y-nya ayah, seperti itu. Dan setahu saya kecerdasan itu menempel di X. Ya, seperti itu. Makanya Anda kalau laki-laki itu bersyukur kalau misalnya Anda cerdas, berarti Anda itu dihasilkan dari ibu yang cerdas, ibu yang mempunyai kecerdasan. Ya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke fungsi. Oke. Kalau X perempuan, Y itu adalah laki-laki, ya, seperti itu. Yang normal. Atau mungkin dalam ajaran Islam itu, yang boleh berhubungan lebih dari satu X. Yang boleh berhubungan lebih dari satu itu apa? X atau Y ya? Oke, tapi ini jangan serius ya. Ini sekedar untuk mengingat saja ya. Memudahkan. Oke. Maka yang boleh berhubungan lebih dari satu siapa? Secara normal itu adalah laki-laki. Ya, seperti makanya ada yang namanya poligami. Ya, seperti itu. Kalau poliandri bagaimana? Berarti X berhubungan lebih dari satu Y. Ya, seperti itu. Jadi ini kan berarti poligami. Tapi kalau poliandri kan seperti ini. Nah, seperti itu. Berarti bukan fungsi ya. Kalau ini adalah fungsi. Ya, seperti itu. Oke. Nanti kalau misalnya X berhubungan lebih dari satu, ya bingung itu. Ini siapa nanti kalau jadi anak-anaknya siapa? Seperti itu. Jadi logika sederhananya seperti itu untuk sekedar mengingat. Ya, bahwa kalau yang namanya fungsi adalah, tapi itu ilmu gadok-gadokan ya. Seperti itu, sekali lagi jangan dibuat serius. Ya. Tapi Anda boleh percaya juga. Oke. Jadi fungsi itu terjadi ketika satu elemen X itu berhubungan dengan satu elemen Y.
Ya, seperti itu. Walaupun nanti ada kemungkinan Y itu berhubungan lebih dari satu elemen X. Enggak masalah, contohnya ini 3. Ya, 3. 3 ini berhubungan lebih dari satu X. Berhubungan dengan B, berhubungan dengan C. Ya, seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya hubungannya seperti ini, C bercabang antara 3 dan 5 seperti itu, maka itu sudah bukan fungsi lagi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kira-kira kalau mengingat-ingat seperti itu, ilmu gaduk-gadukan, ya, boleh percaya atau tidak, tapi cara mengingat kalau saya adalah seperti itu, sehingga nggak bingung X itu apa, Y itu apa, hubungannya bagaimana, fungsi yang seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana yang persamaan yang keempat? Ya, silakan Anda cerna sendiri di rumah, cerna sendiri sambil mempelajari lebih lanjut. Ya, kalau Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan 4, apakah ini relasi? Apakah ini fungsi atau sekedar relasi? Tapi yang jelas ini relasi semua ya. Karena ada persamaan, karena ada yang menghubungkan antara X dan Y. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi inverse. Fungsi inverse itu fungsi yang berkebalikan. Resiprok, seperti itu. Misalkan saja Y adalah fungsi X. Sama dengan persamaan 2X minus 1. Ya, seperti itu. Lantas kalau dibuat dalam bentuk X sama dengan fungsi Y, maka persamaannya dirubah. Berarti setengah Y plus 1. Nggak usah bingung ya, tinggal dirubah saja, X-nya ditaruh di sebelah kiri, sehingga Y plus 1. Saya tulis di sini. Oke, kalau misalnya saya tulis X berarti sama dengan, bagaimana? 2X sama dengan Y plus 1. Sehingga X-nya sendiri sama dengan setengah Y plus 1. Ya, seperti itu. Sehingga hasilnya adalah ini. Oke, maka fungsi X adalah fungsi inverse dari Y. Dari fungsi Y. Atau Fx, fungsi inverse notasinya F pangkat minus 1Y. Atau Fy sama dengan F minus 1 X. Ya, seperti itu. Intinya kalau inverse ya antara fungsi X dan fungsi Y itu ya saling berinverse ya, saling resiprok. Oke. Contohnya saja di sini Y sama dengan 2X minus 1. Masukkan saja X-nya 5, berarti 10 minus 1, berarti berapa? 9. Berarti ketika X-nya 5, ya toh? X-nya 5, oke, ini X, ini Y. Ketika X-nya 5, maka Y-nya adalah 9. Ya, ini berdasarkan fungsi X. Ya, seperti itu dengan rumusan 2X minus 1. Lantas kalau Y-nya 9, maka dimasukkan kepada fungsi Y-nya itu. Masukkan saja Y masuk ke sini. 9 plus 1 berarti 10. 10 dibagi 2 atau 10 dikali setengah berarti 5. Berarti balik lagi ke sini. Ya, ini adalah fungsi Y.
Ya, seperti itu. Oke. Artinya apa? Antara Fy dan Fx itu adalah inverse. Saling berkebalikan. Ya, seperti itu. Sehingga Fx sama dengan F-1y atau Fy sama dengan F-1x. Atau kita baca bahwa Fx, efeknya ini ya, 2x minus 1 itu tadi adalah fungsi inverse dari Fy. Atau Fy adalah fungsi inverse dari Fx. Seperti itu. Sehingga ketika kita masukkan X menghasilkan Y dan Y dibalik lagi masuk ke inverse-nya menjadi E kembali. Contohnya ini. 5 dimasukkan 9, 9 dimasukkan 5. Sehingga terjadi fungsi inverse antara Fx dan Fy. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kita tulis fungsi inverse-nya sama-sama dalam bentuk X, ya, seperti itu. Ini kita hapus saja. Ya, maka buat saja fungsi baru untuk membedakan. Kalau tadi kan Fx, sekarang Gx. Ya, seperti itu. Notasinya adalah F, ini G. Tapi sama-sama dalam bentuk X. Sehingga penulisannya, persamaannya adalah setengah X plus 1. Tadi contohnya, kalau kita masukkan 5 di sini, 2x minus 1 kan berarti 10 minus 1, 9 hasilnya. Tapi kalau 9 dimasukkan segini, 9 plus 1, 10. 10 dibagi 2, 5. Berarti berkebalikan ya. Sehingga Fx itu fungsi inverse dengan Gx, atau kebalikannya Gx itu fungsi inverse dengan Fx. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita buat seperti ini X, ini Y, seperti itu. Ini tadi berapa? 5. Terus ini 9, maka masuk ke sini. Saya salah nulisnya ya. Ini 5 masuk ke fungsi X, maka hasilnya 9. Ini masuk ke fungsi Y, maka hasilnya adalah 5. Ya, seperti itu. Dengan asumsi tadi persamaannya apa itu berapa tadi? Y sama dengan fungsi X. Berapa tadi? 2x plus 1 ya? Berapa tadi? 2x min 1. Oke, 2x minus 1. Sedangkan fungsi Y, X fungsi Y, ya, setengah Y plus 1. Ya, seperti itu. Oke. Tapi ini tidak terbatas pada 5 saja ya. Anda bisa masukkan ke apa itu input yang lain. Contohnya berapa? 3. 2x minus 1. 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 1, 5. Berarti berapa tadi?
ini 3, hasilnya 5. Itu 6 minus 1, 5. Lantas kalau dimasukkan sini, 5 plus 1, berarti 6. 6 dibagi 2, 3. Balik lagi ke sini. Ini dengan fungsi X, sedangkan ini dengan fungsi Y. Oke. Atau kalau misalnya kita buat sama-sama dalam bentuk fungsi X, maka ini adalah Y fungsi X sama dengan 2X minus 1, sedangkan ini Y adalah GX, persamaannya setengah Y plus setengah X plus 1. Asumsinya kalau di sini ini menjadi daerah asal, misalnya kalau sudah di kanan itu menjadi daerah asal itu menjadi daerah hasil itu menjadi daerah asal, dan daerah asal itu dimasukkan ke persamaan menjadi daerah hasil, ya seperti itu. Jadi gitu ya, sehingga kalau di sini maka antara fx dan gx itu inverse, atau f itu fungsi inverse dari g, atau sebaliknya g itu fungsi inverse dari x. Contohnya tadi, kalau 3 maka hasilnya 5, kan seperti itu. Tapi 5 dimasukkan sini, balik lagi 3. Atau tadi yang awal 5 hasilnya adalah 9. 9 kalau dimasukkan maka hasilnya balik lagi 5. Ya, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya yang dimaksud dengan fungsi inverse. Ya, prinsipnya fungsi inverse itu mengembalikan kepada elemen yang semula. Kalau bisa seperti itu polanya, maka fungsi inverse antara keduanya. Oke. Oke, selanjutnya adalah fungsi linier. Ya, fungsi linier. Apa sih fungsi linier itu? Apa yang Anda ketahui? Fungsi linier. Pernah tahu nggak? Fungsi linier. Ya, linier. Linier itu apa? Oke, fungsi linier adalah fungsi yang dibentuk dari persamaan garis linier. Garis linier itu ya garis lurus. Ya, seperti itu. Berarti kalau misalnya garisnya nggak lurus, maka non-linier. Ya, seperti itu. Bisa parabola, bisa lingkaran, bisa kubik, atau yang lainnya. Nanti dipelajari setelah ini. Ya, seperti itu. Fungsi linier adalah fungsi yang dibentuk dari persamaan garis linier yang mempunyai bentuk umum adalah seperti ini. AX plus BY sama dengan C. Anda lihat di sini. Ciri khasnya apa? Adalah berpangkat 1 dari variabel-variabel yang dilibatkan. X nggak ada lagi pangkatnya. 1, Y juga pangkatnya 1. Tapi dengan syarat bahwa A, B, C adalah konstanta, dengan A dan B tidak boleh keduanya 0. Jadi kalaupun boleh, nolnya itu ya salah 1. Ya, seperti itu. A saja 0, B saja 0. Jangan dua-duanya 0. Dua-duanya 0 jadi apa nanti? Ya, seperti itu. Tapi kalau Anda lihat di sini persamaan umumnya di sini, maka X itu berpangkat 1, Y berpangkat 1. Anda lihat konsistensinya ini nanti. Nanti kalau non-linear, ya X bisa berpangkat 2. Ya, seperti itu.
bisa berpangkat 3 dan seterusnya. Contohnya adalah 2x plus 3y sama dengan 5, itu linear. Atau 3x sama dengan 2, linear. Atau y sama dengan 2, itu juga linear. Kalau digambar pasti garis lurus. Ya, seperti itu. Oke, contoh fungsi linear. 6x plus 3y sama dengan 9. Ya, seperti itu. Itu memenuhi syarat tadi ya, A, B, C. Tidak boleh keduanya sama-sama 0. Ini kebetulan A itu 6, B-nya itu 3. Ya, seperti itu. Jika y sama dengan fungsi x, maka persamaan di atas dapat dijadikan persamaan dalam bentuk fungsi. Ya, seperti itu. 6x plus 3. 3y, y-nya diganti dengan fungsi x. Karena dianggap bahwa ada hubungan antara x dengan y sebagai fungsi. Fungsinya apa? Y fungsi dari x, di mana x asal, y adalah hasil. Sehingga 3fx sama dengan 9. 6x plus 3fx sama dengan 9. Efeknya ditaruh di sebelah kiri. 3fx sama dengan minus 6x plus 9. Oke, fx sama dengan yang kanan dibagi 3 juga, minus 2x plus 3. Jadi persamaannya itu tadi, hasilnya ini jadi boleh ditulis ulang. Ditulis ulang menjadi persamaan y fungsi x. Ya, ini menjadi ini. Ya, seperti itu. Fx atau y sama dengan minus 2x plus 3. Nah, supaya ada bentuk fungsinya. Ya, seperti itu. Dengan demikian, bentuk umum fungsinya, fungsi linearnya adalah y sama dengan a plus bx. Dulu masih ingat ya? Di SMA atau dulu ingatnya mungkin y sama dengan ax plus b. Tapi kan Anda nggak paham a itu apa, b itu apa, dari mana, seperti itu. Ya, asalnya dari sini. Dan biasanya Anda juga nggak bertanya. Ya, seperti itu. Sehingga persamaannya adalah ini. Oke, jadi persamaannya seperti ini. Y sama dengan A plus BX. Seperti itu. Prinsipnya sama dengan tadi, bahwa yang penting Y dan X ini pangkatnya sama-sama 1. Maka akan menjadi fungsi linear. Kalau digambar ya kurva linear. Ya, seperti itu. Oke, lantas itu tadi bisa diambil bisa dijelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah intercept fungsi linear. Intercept itu apa sih? Anda masih ingat ya? Bahwa PP mengintercept siapa? Messi. PP itu kan dari mana? Klub di Spanyol itu apa? Barcelona sama Real Madrid ya. PP itu kan Real Madrid, PP itu di bagian belakang, sedangkan Messi itu di Barcelona. Barcelona dia di bagian depan, striker.
Ya, seperti itu. Maka ketika striker maju itu biasanya dihajar sama PP, di intercept. Intercept itu apa artinya? Dipotong. Jadi kalau mengintercept ya memotong, seperti itu. Jadi yang dimaksud intercept itu adalah suatu titik di mana suatu garis memotong pada sumbu koordinat yang dimaksud. Ya, seperti itu. Tadi persamaannya apa? Ini Y sama dengan fungsi X sama dengan minus 2X plus 3. Memotong sumbu apa? Ya sumbu Y, karena dibuat dalam persamaan Y sama dengan minus 2X plus 3. Sehingga di sini yang disebut intercept itu yang mana? Ya 3 itu tadi. Ya. Intercept Y fungsi X diperoleh pada saat X sama dengan 0. Sehingga kalau pada saat X sama dengan 0 bagaimana? Ya Y-nya adalah 3. Tapi ingat ya, ini persamaannya Y-nya ini koefisiennya di depannya 1. Nggak boleh 2Y sama dengan minus 2X plus 3. Ingat beda ya, 2Y sama dengan minus 2X plus 3 dengan Y sama dengan minus 2X plus 3. Jadi dibuat dalam bentuk Y sama dengan, bukan 2Y, bukan setengah Y atau 4Y. Ya, seperti itu. Jadi interceptnya kalau dalam persamaan seperti ini, ya, interceptnya dari ini itu adalah 3. Ya, seperti itu. Artinya apa? Kalau ini digambar, nanti pasti akan memotong di titik 3 pada sumbu Y. Pasti itu. Makanya hati-hati kalau menggambar. Itu sudah prinsip. Kalau misalnya Y sama dengan minus 2X plus 3. Ya, seperti itu. Ini jelas interceptnya adalah 3. Kalau 3 pasti dia memotong di titik 3 di sumbu Y. Pasti itu. Kalau Anda misalnya memotong di sumbu Y di titik 5, maka itu salah. Secara prinsip sudah salah. Oke, bisa dipahami ya? Untuk menggambarnya ya paling tidak Y itu memuat apa itu jangkauan titik 3 itu tadi. Ya, supaya mudah menggambar dan melihatnya. Ya, seperti itu. Itu adalah intercept. Oke, jadi kalau dimasukkan X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 plus 3 adalah 3. Oke, atau fungsi tersebut mempunyai intercept 3 atau poin interceptnya ya 0,3. Ya, seperti itu. Sehingga pasti kalau digambar, pasti kalau digambar seperti ini, pasti dia akan memotong, misalnya ini 3, pasti dia akan memotong di titik ini 3. Pasti ini. Ya, seperti itu. Jangan sampai nanti memotong di titik 1. Wah, itu jelas salah. Persamaannya ada interceptnya 3, memotong 1. Nah, seperti itu. Pasti memotong 3. Itu adalah satu poin atau makna di dalam fungsi tersebut. Selanjutnya, slope fungsi linier. Slope adalah besaran yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Ya, seperti itu.
besaran slope bisa disebut dengan gradien. Gradien itu kan kemiringan. Ya, di mana ketika slope-nya positif, maka garis itu menaik. Jadi ingat, kalau slope-nya itu positif, maka garisnya naik. Kalau slope-nya itu negatif, maka garisnya menurun. Kalau persamaannya Y sama dengan minus 2X plus 3, maka yang dinamakan slope itu di depan X ini. Minus 2. Jadi koefisien X-nya. Dengan asumsi persamaannya Y sama dengan, ya, Y sama dengan 2 minus 2X plus 3. Kayak tadi tuh. Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan AX plus B. Yang penting koefisien di depan X itu disebut slope. Dan Y-nya koefisiennya 1. Maka slope-nya sebesar minus 2. Nah, tadi prinsipnya bagaimana? Kalau slope-nya negatif, berarti garisnya menurun. Sehingga, tadi kan kita sudah mendapatkan yang namanya intercept ya. Seperti itu. Namanya intercept. Ini adalah X, ini adalah Y. Ini 1, 2, 3. Ini 3. Tadi memotong di titik 3 karena intercept-nya tadi 3. Gitu ya, seperti itu. Maka dapat dipastikan garisnya adalah seperti ini. Memotong 3 dan garisnya menurun. Itu prinsipnya. Jangan sampai memotong 3 tapi garisnya menaik. Wah, ini jelas salah. Bisa dipahami ya. Secara prinsip betul separuhnya ya. Karena dia mempunyai intercept 3. Tetapi kok garisnya menaik? Berarti salah, padahal slope-nya minus menurun. Ya, seperti itu. Pertanyaannya, apakah yang saya gambar ini betul? Belum tentu betul 100%. Tetapi secara prinsip betul. Prinsipnya. Bagaimana prinsipnya? Dia memotong di titik 3, terus garisnya menurun. Tetapi apakah betul 100%? Tidak. Jadi belum tentu akurat. Ya, seperti itu. Tetapi secara prinsip, dia memenuhi itu tadi. Intercept-nya 3, garisnya menurun karena slope-nya negatif. Ya, seperti itu. Lantas bagaimana cara menggambar yang tepat? Ya, seperti itu bagaimana? Ini kita hapus saja ya. Ini buat saja 1. Oke, tadi persamaannya Y sama dengan minus 2X plus 3. Ya, seperti itu. Berarti kita gambar. Ini Y, ini X. Seperti itu. Tadi intercept-nya 3. Berarti paling tidak 3 harus ada. Supaya mudah. 1, 2, 3. Dan ingat dalam satu sumbu maka
skalanya harus sama. Kalau 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Ya, seperti itu. Selanjutnya titik yang lain bagaimana? Ini kita tulis saja 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Kita gambar ini titik yang pertama. Sedangkan grafiknya adalah menurun. Kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Tapi kalau seperti ini jelas salah. Ya, garisnya menaik. Kalau seperti ini jelas salah. Bisa dipahami ya? Oke, mana yang paling tepat adalah keakuratannya yang jelas 3 kita pegang dulu. Selanjutnya masukkan saja. Ya, sembarang titik tapi yang ada di sini ya, seperti itu. Karena kira-kira tadi garisnya menurun, berarti kan kisarannya ada di sini ya. Masukkan saja X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, berarti bagaimana? Minus 2 plus 3, berarti Y-nya sama dengan 1. Jadi kalau X-nya 1, maka Y-nya 1. Ya, seperti itu. Sehingga kalau kita gambar, maka kita hubungkan saja. Seperti. Aduh, jelek. Agak sulit ya kalau di. Nah, seperti itu. Tepatnya berapa? Cari saja kalau dia memotong sumbu X. Ciri-ciri memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Tapi asalkan Anda pakai penggaris, tadi ini berapa tadi? 0,3. Terus ini adalah 1,1. Asalkan dapat 2 titik, maka ini pasti sudah benar. Ya, seperti itu. Tapi Anda kalau misalnya di SMA dulu bagaimana? Caranya adalah cari yang memotong sumbu Y, kan itu ya. Cari yang memotong sumbu X. Jadi sebenarnya nggak perlu seperti itu. Cukup saja diambil prinsipnya. Oh, interceptnya 3. Slope-nya minus 2. Berarti artinya apa? Grafik itu pasti memotong di titik 3. Terus grafiknya menurun. Ya, seperti itu. Anda kalau sudah gambar seperti ini, kalau misalnya nilainya 10 maksimal, ya paling tidak 7, 8 Anda sudah dapat. Ya, kenapa? Karena dia memotong 3, garisnya menurun, seperti itu. Tapi keakuratannya bagaimana? Ya, masukkan saja salah satu titik supaya tepat. Maka masukkan X sama dengan 1, minus 2 plus 3, berarti 1, berarti 1,1. Ya, seperti itu. Atau kalau dimasukkan mencari memotong sumbu X, maka anggap saja Y-nya sama dengan 0, kan gitu ya. Kalau memotong sumbu X itu kan berarti pada saat Y sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan minus 2X plus 3, minus 2X ditendang ke kiri, berarti 2X sama dengan 3, X-nya adalah 3/2. Berarti di sini nilainya adalah 3/2. 3/2. 3/2 itu berapa ya? 1,5, kan gitu ya. Nah, berarti kira-kira gambarnya ini sudah akurat. Ya, tapi karena nggak pakai penggaris dan agak sulit menggambar di ini. Oke. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Anda bisa juga menggambar yang lainnya. Misalnya kita cari yang slope-nya positif.
Y sama dengan berapa? 3X plus 2. Ya, seperti itu. 3X plus 2. Interceptnya berapa? Interceptnya 2. Atau kita cari interceptnya yang minus deh. Misalnya 3X minus 2. Seperti itu. Berarti kita gambar saja. Oke, ini adalah X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti dia interceptnya berapa? Interceptnya minus 2. Berarti minus 2 di sini. Ya, seperti itu. Minus 2. Ya. Oke, kalau minus 2, masukkan saja sembarang titik. Ya, seperti itu. Misalnya X-nya sama dengan 2, berarti 3 kali 2, 6, 6 dikurangi 2, 4. Jadi pada saat X sama dengan 2, menghasilkan Y-nya berapa? 6 dikurangi 2, 3 kali 2, 6, 6 dikurangi 2 adalah 4. 4 di sini ya. Berarti di sini. Ya. Maka hubungkan saja ini. Ya, kira-kira seperti itu. Waduh, metode makanya tidak gampang ya menjadi dosen itu ya. Oke, ya kira-kira seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Ini titiknya adalah 0, minus 2 ya. Terus ini titiknya berapa? 2,4 ya, seperti itu. Oke, asalkan ini dihubungkan pakai penggaris yang lurus, maka hasilnya akan pas ya, seperti itu. Oke, Anda lihat di sini dia interceptnya minus 2, slope-nya positif. Slope-nya positif berarti gambarnya naik. Jadi jangan nekat nanti. Sudah jelas-jelas 3X minus 2, slope-nya positif, tapi gambarnya menurun. Nah, itu melawan arus namanya itu. Melawan prinsip namanya. Jadi gitu ya. Walaupun biasanya nanti kalau biasanya dulu Anda kalau misalnya di SMA dicari yang memotong sumbu Y, berarti X sama dengan 0, berarti Y-nya minus 2, itu ketemu. Terus memotong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0, berarti 3X sama dengan 2. Berarti X-nya berapa? 2/3. Seperti itu. Tidak harus seperti itu ya. Anda terlalu lama. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Dalam menggambar. Oke, kita lanjutkan. Oke. Slope fungsi linear. Slope tadi itu sebenarnya sudah ya. Kemiringan garis yang dinotasikan M. Ya, seperti itu. Di mana secara prinsip M itu adalah rasio antara menaik dan menjauh. Rise per run.
Menaiknya bagaimana? Naik turun itu kan dinotasikan dengan Y. Ya toh? Y2 minus Y1. Sedangkan menjauh mendekat itu dinotasikan dengan X. Berarti X2 minus X1. Jadi diferennya itu antara X dengan X. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada titik 3,5, 5,7, maka slope-nya adalah 7 minus 5 dibagi 5 minus 3. Kan gitu ya. 7 minus 5 berapa? 2. 5 minus 3 berapa? 2. Seperti itu. Berarti slope-nya berapa? 2/2. Berarti 1. Berarti gradiennya 1. Ya. Gradiennya 1. Nanti Anda kalau belajar derivasi, kalau gradiennya 1, maka ketika bertambah X satu-satuan, maka Y meningkat satu-satuan. Ya, seperti itu. Atau Anda lihat di sini. Anda lihat di sini. Ini gradiennya 3. Berarti ketika X meningkat satu-satuan, maka Y-nya itu meningkat 3 satuan. Kok bisa tahu 3 satuan? Anda lihat saja di sini. Nih. Nah, Anda ini lihat di titik ini. Sehingga kalau X bergeser satu-satuan, maka Y-nya naik 1, 2, 3. Seperti itu. 3 satuan. Ya, seperti nggak percaya. Oke, ini Anda lihat di sini. Ini 1 dan 2. Nah, 1 sampai 2 kan berarti berubah satu satuan ya. Maka Y-nya naik dari 2 menuju 1, 2, 3, 4. Kok 2? Ini 1 ya. Nah, dari 1 menuju 4. Berarti 3 satuan. Jadi seperti itu. Artinya. Oke, kita lanjut. Menggambar kurva, tapi sebenarnya tadi sudah diterangkan. Ini sebenarnya malah cara yang lama. Cari poin intercept Y dan intercept X. Seperti itu. Intercept Y adalah saat X sama dengan 0, sedangkan intercept X adalah saat Y sama dengan 0. Ya, seperti itu. Sehingga ketemu X sama dengan 32. Jadi yang intercept X adalah pada titik 3/2,0. Sedangkan Y-nya adalah 0,3. Nah, hubungkan kedua poin. Oke, jadi ini sebenarnya malah cara yang lama. Oke, Anda pakai saja cara yang baru tadi. Ya, seperti itu. Yang penting prinsipnya ketika Anda menggambar, maka antara prinsipnya ketika Anda menggambar, ya seperti itu, maka di dalam satu sumbu ini maka skalanya harus sama. Misalnya skala 1 seperti ini, maka 2 ini dan seterusnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Tetapi kalau misalnya sumbu yang berbeda,
Apakah boleh beda dengan sumbu yang satunya? Boleh. Tetapi asalkan sumbu yang sama tadi skalanya ya sama. Kalau misalnya ini 5 satuan, maka ini 5, ini 10, ini 15, ini 20. Kira-kira sama ya skalanya ya. Seperti itu. Jangan sampai menggambar. Ada ini yang menggambar seperti ini. Saya sampai jengkel menerangkan. Misalnya ini 1 di sini, terus tiba-tiba 10 di sini. Masuk akal nggak kira-kira? Nggak masuk akal gitu. Apalagi misalnya 1 di ini, 100-nya di sini ya nggak masuk akal itu. Ya, 10 di situ aja udah nggak masuk akal. Paling banter ini paling 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lebih sedikit ya, seperti itu. Oke, jadi ini nggak masuk akal ya. Jadi gambar jangan seperti itu. Jadi dalam sumbu yang sama, skalanya harus sama. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan. Silakan mempelajari kembali konsep-konsep yang ada dari buku yang sudah disebutkan di silabus. Assalamualaikum.